Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa. Baiklah, kita akan menaikkan ibadah kita. Kita angkat satu lagu, Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mukjizat menjadi nyata. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan pada kami sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melakukan ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama-Mu, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Kita angkat satu lagu, Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya.
firman Tuhan. Kita angkat satu lagu, firman-Mu pelita bagi kaki. Dalam doa, Tuhan terima kasih atas Tuhan kami telah memuji dan meninggikan nama-Mu. Tuhan, setelah kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati guru yang akan memberikan firman-Nya kepada kami Tuhan. Katilah kami selalu Tuhan, dalam nama-Mu, amin. Oke, selamat pagi adik-adik. Kita balik lagi. Hari Minggu itu ibadah ya. Untuk saat ini kita tetap ibadah online, ibadah di rumah meskipun online. Kita tetap bersuka cita karena kita masih bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Oke, tadi kita udah berdoa, kita akan lanjut ke firman Tuhan. Ya, kita sekarang buka Alkitabnya, yang di rumah juga buka Alkitabnya, ya, di Markus 1 ayat 40 sampai 45. Oke, Markus, tahu ya Markus itu ada di Perjanjian Baru. Oke. Markus 1 ayat 40 sampai 45. Oke, coba di situ lihat di Alkitabnya itu ada judulnya. Coba bacakan. 1, 2, 3. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Oke, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Oke, kira-kira Miss Nika mau tanya dulu sebelum kita ke firman-Nya ya. Siapa yang tahu penyakit kusta itu seperti apa? Ada yang tahu? Oke, jadi pada zaman penyakit kusta itu yang dia kayak benjol-benjol gitu semua, dan pada masa Tuhan Yesus ya, pada zaman Tuhan Yesus itu penyakit kusta di negara atau di suatu daerah atau di suatu kota tersebut itu adalah penyakit yang sangat menjijikkan. Oke, tahu ya menjijikkan seperti apa, yang sangat-sangat tidak disukai orang. Oke, yang tidak boleh ya, bahkan pada zaman itu, pada masa itu, yang terkena penyakit kusta itu bisa hampir disingkirkan. Oke, disingkirkan, tahu ya artinya disingkirkan itu nggak boleh ada di kota tersebut. Oke, coba kita baca ayat 40 sampai 45 dari Kanaya, Wahyu, Carla, Kenzo, baru Mustika. Tak from Kanaya. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." 41 Wahyu. Markus 1 ayat 40. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau jadi engkau tahir."
Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu berbuat perbuatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar dan di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Tadi Miss Nika udah bilang, ya udah sampaikan bahwasannya pada masa itu, pada zaman itu, penyakit kusta itu adalah suatu penyakit yang sangat-sangat menjijikan gitu, sehingga bagi siapapun yang mengalami penyakit tersebut maka akan disingkirkan. Kenapa orang-orang, kenapa warga atau kenapa masyarakat di daerah itu atau di kota itu mau menyingkirkan orang yang penyakit kusta tersebut, yaitu selain orang-orang atau masyarakat lain takut tertular, ya. Dan menurut hukum Musa, coba lihat menurut hukum Musa itu orang yang sakit kusta itu adalah orang yang najis. Yang najis itu yang sangat-sangat menjijikan seperti itu. Itu ada di Imamat 13 ya, dan sampai 14. Jadi karena hal seperti itu yang najis, maka orang-orang di daerah itu udah berpikiran bahwasanya penyakit kusta tersebut adalah kutukan dari Allah, kutukan dari Tuhan, gitu. Itu sebabnya di ayat ini ya, di Markus 1 ayat 40 sampai 45, ya orang yang penyakit kusta ini meminta kepada Tuhan supaya ia ditahirkan. Itu ada di ayat yang 41. Dia bukan minta untuk disembuhkan, tetapi dia minta untuk ditahirkan. Ditahirkan supaya dia layak, supaya dia layak. Karena itu ya, jadi kalau kalian bayangkan misalnya di daerah atau ada teman kalian misalnya yang penyakit seperti itu gitu, apa yang dirasakan? Pasti dia merasa dia itu udah lebih baik mati gitu ya. Karena apa? Karena kalau orang penyakit kusta dia nggak bisa berbaur sama orang lain, dia nggak bisa berkumpul dengan keluarga, dia nggak bisa lagi bermain dengan temannya, nggak bisa bersosialisasi lagi, sehingga yang penyakit kusta itu banyak yang meninggal, banyak yang meninggal di antara mereka, tetapi bukan karena penyakitnya yang parah, tapi karena tekanan batin. Tekanan itu ya orang-orang tidak suka, orang-orang mau dia itu pergi, jadi tertekan gitu. Kemudian jadi dia tertekan karena dia merasa, oh saya udah nggak layak hidup ya. Saya kenapa nggak layak hidup? Tadi Miss Ika udah bilang, karena nggak bisa berkumpul sama keluarga ya. Dia udah merasa oh kehilangan semuanya ya, kesempatan dalam hidupnya dia udah nggak ada lagi, seperti itu. Kita lihat di situ sikap Tuhan. Bagaimana sih sikap Tuhan kepada orang yang sakit kusta tersebut? Kita lihat sikap Tuhan yang seperti apa. Tuhan ketika melihat seseorang itu terkena penyakit kusta ya, penyakit yang orang berpikir itu kutukan dari Tuhan, Tuhan itu tidak mau mengusir orang tersebut, tetapi Tuhan mau apa? Tuhan menyentuh dia dengan hati yang penuh belas kasihan, bahkan menyembuhkannya. Pada saat itu juga Tuhan menyembuhkan orang yang penyakit kusta itu di ayat 41 dan 42. Lalu tergeraklah hati
hatinya oleh belas kasihan. Itu belas kasihan itu maksudnya bukan kita hanya bilang oh kasih, kalau kita seperti ini ya, kalau sama teman-teman, kalau kita melihat seseorang yang lagi down gitu atau yang lagi sakit ya, atau yang lagi terpuruk banget, kita lihat, kita bilang oh kasihan ya gitu. But belas kasihan itu bukan hanya omongan saja, tetapi bagaimana kita melakukan sesuatu untuk dia, oke? Dengan hati yang tulus, bukan karena terpaksa, oke? Tuhan di sini melihat orang yang penyakit kusta tersebut, menyembuhkannya, oke? Menyembuhkan yang penyakit kusta tersebut dengan belas kasihan, ya, belas kasihannya Tuhan, oke? Coba lihat di ayat yang ke-41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamin orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Oke? Dan pada saat itu juga yang penyakit kustanya itu langsung sembuh. Di sini kita mau melihat, oke? Belas kasihan yang dari Tuhan bukan hanya omongan belaka doang, tapi Tuhan itu bertindak, ya, melakukan, ya, sama seperti kita. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan hanya ngomong aja, ya, enggak, kita harus melakukannya, kita harus bertindak, oke? Tuhan Yesus sanggup menolong orang yang penyakit kusta, oke? Kenapa tuh? Lihat, orang yang penyakit kusta tersebut imannya juga kuat, ya, dia punya iman yang kuat, dia percaya kepada Tuhan sehingga dia bisa sembuh, oke? Jadi kita harus percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan untuk apa? Supaya Tuhan itu dapat menolong kita, ya, kita melakukan hal yang sama seperti Tuhan. Tapi bukan hanya omongan saja, ya. We have to do, okay? Not only talk. Bukan hanya berbicara aja, bukan hanya kata-kata aja, tetapi tindakan. Sebab itu marilah kita membuka hati kita sehingga belas kasih Tuhan juga memenuhi hati kita supaya kita dapat juga bertekun dan berjuang dalam perbuatan kasih. Jadi sama seperti Tuhan tadi, melakukannya dengan kasih dan tulus. Oke? Coba lihat di ayat yang ke-40. Oke. Jadi ini ayat hafalan Markus 1 ayat 40 itu untuk yang anak kecil dan sedang. Kenzo kelas berapa? Kelas 3 berarti kelas sedang. Oke, Wahyu? Kelas 5. Oke, kelas besar berarti. Ya, Kenzo coba baca Markus 1 ayat 40. Ini ayat hafalan untuk anak kecil sama anak sedang. 1, 2, 3. Orang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya dia meminta, katanya, kalau engkau mau, kau dapat menyembuhkan aku. Oke, tetapi di sini ayat hafalannya hanya dimulai dari kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Oke, itu yang ayat hafalan untuk anak kecil. Sedangkan untuk yang kelas besar itu ada di Markus 1 ayat 41. Dimulai dari kata maka. Oke. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya. Oke. Dan menjamu orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Oke. Sudah? Coba yang kelas besar dibaca ayat hafalannya Markus 1 ayat 41 dimulai dari kata maka. 1, 2, 3. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadi engkau tahir. Oke. Jadi untuk adik-adik di rumah, ya, untuk sekolah minggu yang ada di rumah, ayat hafalannya diingat lagi. Untuk yang kelas kecil dan sedang itu di Markus 1 ayat 40 dimulai dari kata kalau
engkau dapat mentahirkan aku. Untuk yang kelas besar, Markus 1 ayat 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya. Oke, jadi jadilah kita seorang yang mempunyai belas kasihan yang sama seperti Tuhan. Oke, let's pray. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat yang Kau berikan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Bantu kami Tuhan untuk menjadi orang yang penuh belas kasihan kepada sesama, sama seperti yang Engkau lakukan kepada orang yang penyakit kusta. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang. Lindungi kami di perjalanan dan lindungi juga setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, yang membaca firman-Mu. Biarlah itu firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami, dan jauhkanlah kami dari mara bahaya. Engkau tetap melindungi kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.